Halo semuanya. Materi yang pertama, menjelaskan pemanfaatan teknologi keuangan dalam bisnis. Yang pertama, pengertian fintech. Apa itu fintech? Fintech adalah singkatan dari financial teknologi yang berarti teknologi keuangan. Jadi sebenarnya apa itu fintech? Adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. Manfaat fintech di Indonesia. Yang pertama, transaksi keuangan jadi lebih mudah. Yang kedua, akses pendanaan lebih baik. Yang ketiga, taraf hidup masyarakat meningkat. Yang keempat, mendukung inklusi keuangan. Yang kelima, mempercepat perputaran ekonomi. Jenis-jenis fintech di Indonesia. Perkembangan fintech di Indonesia mengakibatkan muncul berbagai inovasi produk fintech yang membantu aktivitas keuangan dan menunjang kehidupan masyarakat. Berikut ini adalah jenis-jenis fintech yang berkembang belakangan ini. Yang pertama, peer-to-peer lending. Yang kedua, crowdfunding. Yang ketiga, e-wallet. Yang keempat, microfinance. Yang kelima, payment gateway. Yang keenam, investasi. Dan yang ketujuh, bank digital. Yang selanjutnya adalah menjelaskan pengertian bank umum. Definisi bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti SIN, bank, dan komersial. Jenis-jenis bank umum berdasarkan statusnya. Berdasarkan kemampuannya dalam melayani masyarakat luas, maka bank umum dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama, bank devisa. Bank devisa adalah bank yang mendapat persetujuan atau ditunjuk oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, untuk dapat melakukan kegiatan usaha bidang perbankan dalam valuta asing. Yang kedua, bank non-devisa. Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Tugas dan fungsi bank umum. Tugasnya yaitu menghimpun dana dari masyarakat atau disebut juga funding dan menyalurkan dana lending. Selanjutnya fungsinya yaitu agent of trust atau agen kepercayaan, agent of equity atau agen ekuitas atau permodalan, agent of development atau agen pembangunan. Selanjutnya, manajemen bank umum. Sasaran manajemen bank umum dibagi menjadi dua. Sasaran jangka pendek, yang pertama pemenuhan likuiditas terutama untuk memenuhi likuiditas wajib minimum.
Yang kedua, memenuhi penarikan dana oleh nasabah sehari-hari. Yang ketiga, menyediakan jasa-jasa lalu lintas pembayaran. Yang keempat, penanaman dana dalam bentuk surat-surat berharga jangka pendek atau instrumen pasar uang. Yang kedua, sasaran jangka panjang, memperoleh keuntungan dari kegiatan bank untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimalkan kekayaan pemilik bank. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen bank, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari struktur organisasi bank yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan, kebijakan, atau perencanaan. Yang kedua, filosofi dan gaya manajemen, yaitu konservatif atau agresif. Dan yang ketiga, ketersediaan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi. Faktor eksternalnya terdiri dari kebijakan moneter, fluktuasi nilai tukar dan tingkat inflasi globalisasi, persaingan antara bank maupun lembaga keuangan dan bank, dan yang terakhir perkembangan teknologi. Penanggung jawab bank syariah. Untuk menjaga konsistensi dalam menjalankan aktivitas perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam, Bank Syariah juga diawasi oleh Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia. Perihal pengawasan tersebut dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam undang-undang tersebut terdapat pernyataan pemberian kewenangan kepada MUI melalui DSN MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah terhadap suatu produk perbankan. Jenis bank umum ada dua, yaitu bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Penghimpunan dana. Dalam sistem penghimpunan dana, Bank Umum Syariah diperbolehkan untuk menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf berbentuk uang. Wakaf uang yang diterima tersebut akan disalurkan kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Penyaluran dana. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya bisa menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah yang didasari oleh akad ijarah. Tujuan dari bank syariah. Tujuan utama bank syariah sendiri adalah menyediakan fasilitas keuangan dengan mengupayakan instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan norma syariat Islam. Selanjutnya adalah istilah-istilah dalam bank syariah, yaitu pembiayaan, ujroh, dan akad. Selanjutnya, Bank Perkreditan Rakyat. Apa itu BPR? BPR adalah pengembangan dari lembaga simpan pinjam yang dahulu dikenal dengan sebutan lumbung desa, bank desa, bank tunai, atau bank pasar. Kegiatan utama BPR adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat, pengusaha mikro, kecil, dan menengah, dan juga sebagai lembaga simpanan yang terpercaya dengan pelayanan dan persyaratan
yang cepat dan sederhana dengan menggunakan prinsip 3T, yaitu tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Peran Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR memiliki peran untuk menunjang pelaksanaan pembangunan secara nasional dan diharapkan mampu meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional agar tercipta kesejahteraan masyarakat. Untuk merealisasikannya, BPR melayani kebutuhan masyarakat yang umumnya adalah seorang nelayan, petani, pengusaha kecil, pedagang, peternak, hingga pensiunan. BPR berfokus kepada masyarakat di wilayah terpencil agar mampu mewujudkan pemerataan ekonomi dan masyarakat terhindar dari kegiatan para rentenir. Fungsi dan tugas BPR adalah yang pertama menerima dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka, yang kedua memberikan kredit, yang ketiga menyediakan pembiayaan bagi nasabah, dan yang keempat menempatkan dananya dalam bentuk SBI, sertifikat deposito, dan atau pada bank lain. Jenis-jenis BPR. Berdasarkan jenisnya, maka BPR dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah BPR Badan Kredit Desa atau BKD, yang kedua adalah BPR bukan Badan Kredit Desa, dan yang ketiga adalah LDKP atau Lembaga Dana dan Kredit Perdesaan. Berdasarkan pengelolaannya, maka BPR terbagi menjadi 2, yaitu BPR konvensional atau BPR dan BPR syariah atau BEPRS. Berdasarkan kepemilikannya, maka BPR terbagi menjadi 2, yaitu BPR yang dimiliki oleh pemerintah atau umumnya pemerintah daerah tingkat 2 dan BPR yang dimiliki oleh swasta. Selanjutnya produk BPR. Yang pertama tabungan, yang kedua kredit, yang ketiga deposito, dan yang keempat sertifikat Bank Indonesia. Terima kasih.